Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Manu Maribaya seperti biasa dalam kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah cuaca cukup mendukung. Baru hari ini tanggal 27 kita bisa berkeliling melihat jebakan. Semoga apa yang kita simpan di hutan ini aman. Yang belum terisi kotak jebakannya ada isinya, dan yang sudah terisi mudah-mudahan tidak ada yang mengganggu. Tetapi yang paling utama tanggal 24 kemarin itu kita simpan 3 kotak. Ya, kita berharap ketiga kotak itu bisa kita pantau tiap hari, di mana lebah liar yang survei kemudian masuk ke kotak jebakan tersebut bisa kita edukasi, bisa kita videokan sebagai gambaran seperti apa sebenarnya lebah yang mau masuk ke kotak jebakan. Tadinya seperti itu, tapi berhubung kesibukan dan tidaknya bisa dibagi waktu, ya ternyata dari penyimpanan tanggal 24 baru bisa tanggal 27 sekarang bisa kita uh, lihat. Ya, semoga saja apa yang kita harapkan bisa kita temukan atau kita jumpai. Nah, ini tanaman perdunya lagi banyak yang berbunga, tapi ini tanaman hutan karena saat-saat ini sangat banyak sekali tanaman yang tumbuh atau bunga-bunga yang mekar musiman, walaupun pada dasarnya tidak ada satupun lebah yang hinggap, karena mungkin saja bunga ini tidak disukai sama lebah, ataupun vegetasi bunga yang muncul sesaat ini uh, jumlahnya sedikit dibanding bunga dari jenis liar yang ada di hutan ini. Ya, kita akan lanjut seperti apa keseruannya, selalu ikuti Madu Maribaya. Ini kita cek kotak yang pertama. Nah, ini tanggal 24 hari Rabu. Masih kosong. Kita lihat kotak yang berikutnya. Ini kotak kedua, pemasangan tanggal 24, tapi masih kosong juga. Ini sengaja kita gantung karena waktu itu ketika kita pasang ternyata keburu hujan, tidak sempat kita berlama-lama untuk membuat rak, jadi yang mudah kita gantung digantung saja. Ini kotaknya kita cek. Kotak berikutnya, kotak yang ketiga. Nah, ini kotak yang ketiga. Rabu tanggal 24. Masih kosong juga. Nah, jadi ada pohon pinus besar, tetapi ketika itu ada yang sengaja ditebang, entah apa maksudnya. Ini kita simpan di sampingnya. Dan sebelum tanggal 24, 3 hari sebelumnya itu kita sempat simpan di batang pohon yang tumbangnya di bawahnya tanpa ada perlindungan plastik dan sebagainya, karena ketika itu keburu hujan besar, terus kita lupa tidak bawa plastik. Kita akan cek, mudah-mudahan ada isinya. Nah, ini batang pinusnya. Wih, alhamdulillah. Ini bagian depan. Wih, terisi. Nah, ininya kayaknya koloni cukup besar, tidak terlihat, tapi bagian dalamnya kalau kita pakai kamera tidak kena dengan kamera, tapi bagian atas ada juga lebah yang keluar dari atas. Berarti ini memang pertama udah cukup lama, yang kedua koloni cukup besar.
bawa polen. Terus ciri khas di lokasi hutan ini, apabila kotak jebakan kita sudah tersimpan lama, kemudian sudah ada indikasi madu dari kotak ini, maka lebah yang keluar masuk itu aromanya sangat wangi. Nah, itu memberikan tanda bahkan kotak ini pertama udah lama, yang kedua ada madunya. Itu. Nah, ini yang tadi sebelahnya. Jadi berdekatan, walaupun nanti kita ini pindah terus tidak sempat kita ganti. Mudah-mudahan yang penyimpan tanggal 24 itu sebagai gantinya, karena jaraknya tidak terlalu jauh. Alhamdulillah ini satu kotak masih ada. Kita akan lanjut lihat lokasi yang lainnya. Semoga apa yang kita cari bisa kita temukan, dan apabila ada kotak yang sedang disurvei, kita akan tunggu sampai lebah itu masuk ke kotak jebakan. Di bagian depan juga di sini sempat ada, tapi apakah masih ada? Oh, masih ada. Nah, kalau sudah beberapa lama kotaknya terisi terus masih ada, itu wajib dipindah. Sudah jelas ini koloninya, walaupun mungkin koloni menengah, tapi wajib untuk dipindah. Sudah kokoh. Dan kita sedikit merunduk-runduk ini melihat-lihat semak, karena lokasi ini kan banyak sekali populasi lebah liar dorsata. Ya, bisa saja kita temukan, atau khawatir kita tidak melihatnya terus kena gitu. Jadi kita harus berhati-hati melihat semak-semak. Kita lanjut dulu ke lokasi lainnya, mungkin ke area yang bagian bawah ada terdengar suara air. Nah, itu lokasi banyak semak ya. Mudah-mudahan di lokasi tersebut bisa kita temukan baik lebah liar, serana, ataupun sarang dorsata. Makanya kita harus sedikit berhati-hati. Dilanjut dulu. Kali ini lebah hutan dorsata. Nah, di bunga cabe. Nah, sebenarnya naluri hutannya itu untuk para lebah liar sudah tahu mana tanaman yang ada racunnya ataupun yang tidak. Nah, contohnya hari ini yang mereka ambil ini tanaman-tanaman yang tidak terkena pestisida, bagian bunga bagian bawah. Sedangkan bunga yang ke samping atau ke atas biasanya tidak dimanfaatkan karena ada kemungkinan kena pestisida. Sangat luar biasa sekali. Dan ini buktinya. Nah, karena kebun ini berdekatan dengan hutan, ini perkebunannya dan hutannya ini kurang lebih, kalau kita tempuh ya 300 meter ada. Tapi kalau dilihat, tapi kalau kita tempuh ya 2 kilo sampai masuk ke dalamnya hutan. Nah, di dalam hutan itu sudah pasti lebah dorsata ada bersarang, karena ini untuk di bunga-bunga tanaman pertanian saja lebah liarnya ada. Dan sebagai edukasi, selain lebah liar dorsata sudah pasti lebah serana pun ada, dan ini salah satunya kita temukan di batang pohon pakis. Nah, ini harus kita tutup dulu dan kita potong. Ini bukan koloni main-main, ini sepertinya koloni sangat besar.
Nah, inilah sangat luar biasa sekali. Sudah ada tawon, berarti ini sudah lama. Ya baiknya ini sebenarnya kita tinggal tutup pakai karung bagian atasnya, terus diikat, lalu tinggal digergaji. Nanti sore tinggal ambil, itu bagusnya seperti itu. Kita akan coba, karena kebetulan kita bawa juga gergaji dan karung juga kita bawa. Ini kurang lebih 1,30 meter panjangnya. Nah, jadi awalnya sekitar 2 meter atau 1,5 meter ada nih. Oh, tapi kita potong 50 cm. Ternyata sarangnya ya di sini. Nanti ini bagian depannya, apabila lebahnya sudah masuk semua, tinggal kita bungkus pakai karung. Kemudian kita tinggal bawa pulang, disimpan di lokasi budidaya sampai dengan betah. Setelah betah kita buka, pindahkan ke kotak budidaya. Nah, sederhananya seperti itu. Lebahnya bagus, jinak, terus ukurannya terlihat seperti lebih besar dari biasanya, tapi masih lebah serana yang bawa polennya banyak. Sangat luar biasa. Kita akan coba ke bawah dulu untuk mencari jejak dorsata, karena banyak sekali dorsata yang ada di bunga-bunga pertanian, bunga cabai tadi. Tapi walaupun tidak sempat kita cari sarang dorsata, tapi mungkin kita akan mencari jebakan, karena ada kotak jebakan di bagian bawah, 3 kotak. Apabila cuacanya tidak keburu hujan, kita akan cek semua dan kita akan lihat apakah kotak jebakan sudah terisi atau belum. Kita lanjut dulu, ini harus disegera mungkin karena cuaca mulai mendung. Nah, ini sebagai pembuktian kita akan cek daun pisang. Biasanya di daun pisang ini lebih mudah untuk melihat sirat atau jejak lebah hutan apabila ada. Nah, ini nih. Ternyata, nih saudara nih, nah ini sangat banyak sekali. Ternyata luar biasa, cecerannya sangat banyak. Ini udah pasti. Sirat itu nama lain dari sirat, mungkin lebih jelasnya kotoran. Nah, ini. Tetapi kotorannya tipis, siratnya itu tipis. Entah tipisnya itu kena air hujan atau mungkin vegetasi untuk lebah dorsata kurang. Jadi apabila kita telusuri terus diambil sarang, ada kemungkinan belum ada madu. Udah ada tetesan hujan, kita harus segera. Kita lanjut dulu nyebrang. Posisinya di pinggir lembah, di pinggir sungai maksud saya, sungai kecil. Ini jadi bagi siapapun yang mencari jejak lebah hutan dorsata lebih mudah seperti ini. Di daun-daun ini tercecer. Dan ini menandakan kalau seandainya posisinya seperti ini. Nah, ini posisinya ada di sebelah timur. Berarti betul sekali itu di daerah atas ini, itu sarangnya. Ini masih ada. Ini jarak ke hutannya kurang lebih 500 meter lagi kalau kita jalan. Ini udah sangat dekat. Ini kita lihat bagian daun pisang yang paling dekat, apakah ini di sini ada atau tidak. Kalau di sini ada,
berarti masih agak jauh. Tapi kalau di sini sudah tidak ada satu, yang lainnya tidak ada. Jadi ini tinggal kita naik ke atas, sudah pasti sarangnya ditemukan. Jadi dorsata ini apabila siratnya atau kotorannya banyak, cari kotoran yang paling banyak, hamparannya paling banyak di dedaunan, di batuan, atau di batang pohon atau apapun yang sifatnya terlentang di bawah, itu bakal ada ceceran. Nah, kalau seandainya banyak, itu artinya masih jauh, sekitar 1 kilo atau paling dekatnya 500 meter. Tapi kalau seandainya kita telusuri dan akhirnya berhenti, tidak ada lagi, itu menandakan sarangnya sudah dekat. Nah, mungkin untuk dorsata seperti itu. Kita sebelumnya akan lihat dulu jebakan serana, dan apabila jebakan serana ada yang ngisi, mungkin kita akan dekatkan ke bagian atas, ke pinggir jalan. Nanti apabila memungkinkan dan cuacanya mendukung. Ini di bagian atas ini, dekat pohon besar ini, bukan hanya dorsata, saya lihat pergerakan serana sangat banyak yang sedang beraktivitas mencari nektar mungkin. Kita lanjut dulu karena di sini banyak bunga insulin yang sedang berbunga. Waktu yang lalu, wah, ternyata kotak ini sebenarnya sudah ada yang ngisi. Nah, ini terlihat, tapi udah acak-acakan seperti ini. Kita cek apakah binatang hutan atau apa yang mengganggunya, karena terlalu lama kita tidak ambil atau tidak pindah. Wah, betul sekali. Nah, ini saudara nih, wih, hancur deh. Oh, wih, ini bekas malamnya. Kita betulkan dulu sejenak. Sayang kalau datang ke sini tidak dibetulkan. Yang mudah-mudahan setelah diperbaiki seadanya bisa ada lebah liar yang masuk kembali. Kalau lihat frame ini, semua frame sudah terisi. Nah, mungkin ini lebahnya cukup besar, dan ini sarangnya tuh. Madunya sama larva sudah habis. Nah, ini hancur. Mantap sekali. Kita akan perbaiki saja, dan ini sebagian lebahnya mati. Mungkin ini sekitar 3-4 hari. Ya, kita perbaiki dulu, mungkin videonya di skip dulu. Sudah kita perbaiki, walaupun bagian depannya bolong, bagian atas. Jadi plastik penutupnya kita bungkuskan saja ke situ. Dan mudah-mudahan setelah frame-nya disusun rapi, ada lagi yang mengisi. Sebenarnya potensi yang bagus kalau seandainya simpan langsung ada yang ngisi, dan ini ada yang makan, berarti ada madunya. Kita lanjut ke samping, karena di samping ini kita sempat simpan. Nah, ini di bagian bawah dengan yang bagian atas, mudah-mudahan salah satunya ada yang ngisi. Dan berharap yang dimakan hama ini pindah lebahnya. Mudah-mudahan ratunya tidak mati. Ini, wih, kotaknya ada tapi terlihat plastiknya ke atas. Kita harus cek dekat. Demikianlah perjalanan kita kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi yang rencananya kita mencari jejak dorsata, ternyata jejaknya banyak, hanya tidak jadi kita telusuri karena cuaca sudah mulai turun hujan. Walaupun baru hanya pertanda karena gerimis, belum besar, tetapi hal itu tidak akan berhasil nanti kalau kita dilanjutkan berburu. Walaupun pada dasarnya satu sarang udah dilihat ada jelas, kemudian jejak yang lain menandakan ada lebih dari satu sarang. Nah, itu, tetapi
pertimbangannya kenapa kita tidak telusuri, yaitu siratnya terlalu tipis. Itu apabila sirat terlalu tipis, dua alternatif yang bisa kita lakukan: dicari tetapi ketika kita cek sarangnya masih baru, atau dicari ketika kita cek sudah terlewat, larva sudah menetas, madu sudah habis dimakan larva. Jadi kita nunggu apabila Darsata itu tidak migrasi, tidak pindah kembali, bertelur lagi, ada larva lagi, baru madu ada. Mungkin itu. Tetapi sebagai tambahannya, kita tadi sempat cek juga jebakan, ternyata sudah ada yang ngisi sebagian, terus yang tanggal 24 juga masih kosong, terus ada juga yang ngisi tapi ada yang makan oleh hama. Dan hal istimewa kita dapatkan menemukan sarang lebah serana yang ada di pohon pakis. Itu mungkin perjalanan kali ini. Terima kasih selalu mengikuti Madu Marebaya. Mohon maaf segala kekurangan. Apabila video ini bermanfaat, silahkan like, share, and subscribe. Selalu ikuti channel ini, semoga bermanfaat dan ada hikmahnya di balik kesederhanaan ini yang mungkin bisa ditiru. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.